Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pemberlakuan hari libur Lebaran 2021, di mana salah satu poinnya adalah mengenai aturan masuk aparatur sipil negara atau ASN yang mulai masuk hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Irham Andriaji dari Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Ya, Rama, seperti yang kita ketahui ini hari pertama ASN harusnya masuk setelah libur Lebaran. Yang Anda pantau seperti apa tingkat kepatuhan dari ASN untuk masuk kerja kembali, khususnya di tempat Anda melaporkan di Balai Kota DKI Jakarta? Iya, selamat siang Dodi dan juga pemirsa. Tepat sekali, memang hari ini hari pertama bagi aparatur sipil negara untuk masuk pada libur pasca Lebaran 1442 Hijriah, di mana diketahui kemarin mereka para ASN ini sempat libur, yakni sejak cuti bersama pada tanggal 12 Mei 2021, lalu berlanjut pada libur Lebaran pada tanggal 13, 14, lalu pada tanggal 15 dan 16 adalah weekend. Begitu artinya mereka sudah menjalani libur selama 5 hari untuk masa Lebaran 1442 Hijriah, dan hari ini mereka masuk untuk pertama kalinya pasca libur Lebaran. Dodi, dari pantauan kami di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, memang sejak tadi pagi para ASN sudah tiba hadir untuk masuk bekerja di Balai Kota atau di beberapa gedung yang sudah ada di Balai Kota ini, dan mereka memang dari keterangan yang kami dapatkan, yakni dari Wahyono selaku Kepala Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa pada hari pertama para ASN yang masuk di Balai Kota sudah cukup patuh begitu dan taat dengan aturan yang ada. Namun tetap mereka hari ini juga masih dipantau terkait dengan bagaimana kepatuhan dan juga keterlambatan. Tapi sejauh ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait data berapa jumlah yang masuk dan berapa jumlah yang terlambat, sementara berapa jumlah yang WFH. Karena memang diketahui, Dodi, dari keterangan juga dari Wahyono tadi mengatakan bahwa saat ini masih berlaku bekerja dari rumah, di mana 50% masuk kerja atau 50% sisanya adalah bekerja dari rumah, begitu Dodi. Adapun memang dari pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini tidak cukup banyak ASN yang ada di wilayah Balai Kota DKI Jakarta, karena memang di sini masih menerapkan aturan WFH 50% dan juga bekerja dari kantor 50%. Hal ini juga masih sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkaitan dengan bagaimana sistem kerja di masa pandemi untuk para ASN di semua wilayah atau di semua dinas lingkungan. Adapun berkaitan dengan sanksi yang nantinya akan diterapkan dan juga dengan bagaimana hukumannya, saat ini juga masih digodok begitu, karena dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta masih menghitung dan mengakumulasi berapa jumlah mereka para ASN yang mudik, berapa para jumlah ASN yang terlambat, dan juga berapa yang masuk, hingga akhirnya nanti mereka bisa langsung diterapkan atau diberi sanksi bila mana memang kedapatan terlambat atau tidak masuk, dan juga akan diberi sanksi bagi mereka yang terpantau kemarin sempat melakukan mudik, karena dari pihak BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta masih menantikan informasi atau laporan daripada SPKD, maksud kami SKPD, begitu, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nantinya para kepala SKPD ini melaporkan ke BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Jakarta untuk anggotanya siapa saja yang masuk dan berapa yang masuk atau berapa yang absen, hingga akhirnya nanti akan sudah mulai diberikan sanksi pada hari pertama pasca libur Lebaran kali ini, Dodi. Ya, Rama, memang tidak mudah untuk dicermati ya, mengingat masih ada aturan WFH 50%, jadi agak sulit untuk mencermati berapa tingkat kepatuhan. Tapi tadi Anda sudah menyatakan, ada perwakilan dari Pemprov menyatakan bahwa memang sudah cukup patuh. Nah, dari Pemprov sendiri apakah sudah berbicara juga, mungkin ada pesan terhadap warga Jakarta secara umum, begitu, yang baru saja menjalankan libur Lebaran? Iya, dari dan juga pemirsa, tadi memang sempat dikatakan juga oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca atau pada hari pertama ini dirinya jadi sudah hadir di Balai Kota untuk melakukan dinas begitu pada sejak pukul 8, dan memberikan keterangan kepada kami awak media bahwa dirinya mengatakan memang bagi warga ibu kota khususnya atau umumnya ini memang yang memasuki wilayah ibu kota untuk kembali mulai melakukan aktivitas bekerja di kantor mereka masing-masing di ibu kota, ini dianjurkan untuk tidak membawa saudara
kerabat, sanak famili, ataupun rekanan mereka masuk ke DKI Jakarta karena dirinya sudah memantau bahwa sejauh ini DKI Jakarta sudah cukup padat dan berharap dan juga mengimbau kepada para warga atau publik lebih umum begitu agar para warga yang hendak masuk DKI Jakarta bisa mengurungkan niatnya lalu bekerja di daerah masing-masing karena dirinya menganggap bahwa masih banyak lahan pekerjaan yang bisa dilakukan di daerah masing-masing selain di ibu kota karena dirinya juga memantau saking padanya ibu kota dan juga diketahui dari data yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria bahwa sejauh ini dari data pada tanggal 6 hingga 15 Mei 2021 sudah ada total 2,2 juta warga yang masuk DKI Jakarta pasca atau tepatnya pada masa larangan mudik dan hal ini juga menjadi pantauan daripada Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan bagaimana nantinya para warga yang hendak masuk ke DKI Jakarta ini juga setidaknya bisa mengurungkan niat untuk melakukan aktivitas di DKI Jakarta seperti mencari kerja atau berburu lahan pekerjaan karena di sisi lain di Jakarta sudah menurutnya cukup padat dan juga bagi mereka yang memang tetap ingin masuk ke wilayah ibu kota akan dipantau oleh perangkat terkait. Dari Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya mengatakan juga bahwa memang di sini sudah dilakukan koordinasi dengan Forkopimda begitu untuk dilakukan kebijakan turunan ke hingga wilayah kecamatan, kelurahan, RW, RT karena nantinya jika mereka tetap masuk akan dipantau oleh pihak RT RW dan juga akan dilakukan tes acak antigen untuk memantau bagaimana kesehatan dan juga atas surat bebas COVID-19 hingga akhirnya memang tidak begitu mudah untuk bisa masuk DKI Jakarta dan juga tinggal di wilayah ibu kota karena mereka nantinya akan tetap dipantau oleh perangkat setempat di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Dodi. Terima kasih Rama atas laporan Anda. Pemirsa demikian laporan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Irham Andriaji dari Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.